Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telat banget. Udah telat anjir, gimana ini telat semua. Free. Episode berapa sih ini? Po. Ya telat banget tuh intro tuh ya. Astaga. Iya, Apalah. Episode Ya, berapa gimana? masih aja gak pas. Sampai Susah. kapan kita bisa pas gitu loh. Susah. Susah banget kayaknya. Nanti pasnya tanggal berapa masuk? Aduh. Kita bakal explore ke rumah hantu kita ya. Gokil. Oh, Kita bakal tanggal explore ke rumah hantu 16 teman-teman. Juli tahun 2027. Jadi kita Wah. udah bikin ini rancangan. Rencana. Kan paling berani di sini Mas Iqbal nih. Mas Iqbal Ya, kita taruh di apa? rumah hantu sendirian, kita pasang kamera nanti. Tuh, nanti kita upload di YouTube ya. Nah kalau dunia lain itu kan biasanya dijaga dari luar. Nah Ya. ini kita jaga dari rumah masing-masing, Via. Betul. Nanti kita Ninggalin anak telepon aja. Iya. Aduh. Video call aja gitu ya. Video call aja kita. Yang nggak Bayangin ribet lah. tadi aku Surabaya ditinggal. Tolong. Nah, Anjing. lari bal. Ayo lari gitu aja nanti. Pahin kita bantuin ya. Astagfirullah. Ditinggal anjing. Hari ini kan kemarin udah tuh kita bahas misteri murder gitu kan, pembunuhan. Unsolved Kemarin mystery. Unsolved, betul. Kemarin ada cerita Korea, bunuh Korea. Korea. Oh iya, Korea. Terus apa lagi ya? Tamam. Tamam Sud. Tamam. Terus Terus apa lagi? Aku bahas apa ya? lupa lah ya. Tapi Iya, juga sudah baru tua kita. kemarin. Ya Allah. Lupa. Baru kemarin lupa aku. Nah, ini part 2 nih kita nih. Ini Part dua. baru jadi. Ya, Lanjut yang kemarin. Sudah Part disinggung dua. kemarin di akhir-akhir. Ya. Karena Episode kemarin minggu disinggung. ada in the box tuh apa? Child Child in the box. Child in the box. Nah, terus kan gue cari ini kan. Ini serem sih, nggak lucu sih, tapi lucu gitu. Gimana ya? Gimana tuh? Apa ya? Gue nemu berita nih, gue dapet dari kawanlagi.com nih. Ada judulnya telepon iseng berujung kematian. Ya Allah. Serem dong Nih, judulnya. jangan ngeprank nih. Nah, awalnya ada dua cewek nih, dua perempuan nih dari Tennessee. Oh bukan di Dia- Indonesia ini ceritanya. Bukan. Oh, oke. Namanya Beverly Dixon sama bukan. Dia nelpon perempuan yang namanya Beverly Dixon, nge-SMS. Isi pesannya itu terinspirasi dari film Jigsaw. Wow. Gokil. Pesannya itu isinya minta tolong karena ada seorang gadis yang terperangkap di rumahnya si Dixon ini. Tolongin aku gitu. Soalnya dalam 10 menit lagi akan ada gas beracun nih yang Waduh. memenuhi rumahnya si Dixon ini gitu. Terus Saya nggak tahu nih isi pesannya tuh gasnya tuh bisa membunuh dalam kurang lebih 30 detik. Jadi tolong buruan cepet terperangkap nih di rumahmu gitu. Intinya gitulah, ngeprank. Kayak yang kita bahas tuh prank. zaman dulu. Kirim kode ini ke 10 kayak Iya, gitu. Kalau betul. enggak kenapa. Nah, yang jadi problematika anak muda zaman enggak. Yang jadi problem Oh, nih, astaga kok jadi si Dixon ini lagi di pemakaman. terus. Dia langsung kena stroke waktu baca SMS dan meninggal. Ya Astagfirullah. Allah. Gak meninggal sih, kena stroke doang, Astaga, Anjing. parah. Koma berarti. langsung kena stroke. Mungkin langsung jantung ya. Rosyok Ya kan. mungkin. Dua Shock orang tadi kaget. ditangkap sama polisi. Oh, Astaga. anjing. Oh ini temennya. Enggak temennya. Oh orang aja Random, nomor gitu. random. Di SMS tolong. Astaga. Rumahmu jadi tempat ini gitu-gitulah gitu. Astaga, ngeri banget. Parah sih ya. Astaga, baru juga ngelihat pemakaman. Nah, terus Dia ini yang ada dimakamin anjing. Nggak sampai. Enggak sampai. Nggak sampai meninggal deh kayaknya Oh, sih. enggak sampai. Oh, ya bagus. Semoga ya, nggak ngerti sekarang. Bagus. Oke. Ada lagi nih, dia Freddy Krueger, tau gak Freddy Krueger? Ya, Yang- konco-konconya lah, teman-temannya itu. Kamu masih temenan? Iya. Bukan, Freddy Beda kan? Krueger tuh sama yang itu mukanya putih tuh siapa? Jason Miraz. Jason versus Fred, bukan dong kan? Ayo. Dari kemarin itu deh perasaannya gak sih? Ada namanya Daniel nih. Si Daniel ini emang punya mental illness, penyakit. Hmm. Nah, masalahnya yang dia idolain itu Freddy Krueger. Ya astaga. Terus Terus Yang dia idolain tuh Freddy Krueger. Yang di film apa tuh Freddy Krueger Nightmare Elm Street ya. itu ya. Ya, Jadi punya yang- fantasi nih, jadi pembunuh kayak Freddy. Dia pengen bunuh, paling enggak niatnya dia nih, bunuh 10 orang.
Ah, Ini nggak untungnya ya, tapi nggak sampai 10 lah. Untungnya tapi nggak untung, gimana ya? ya apa sih? Tapi udah ada yang kebunuh dong berarti. Seenggaknya dia nggak bunuh 10, dia bunuh 4 orang dalam 3 Seenggaknya hari. ya. Lumayan itu semuanya. 4 orang astaga. Ya lumayan ya. Itu kan Freddy kan tangannya kukunya panjang-panjang gitu Iya kan. panjang gitu kayak X-Men. Itu ditusuk-tusuk. Anjing. Tusuk gitu pakai pisau. Semuanya kayak gitu meninggalnya. Dan katanya setelah dia ngelakuin itu, walaupun ditangkap nih dia udah puas gitu. Soalnya dia udah ngerasain jadi Freddy Krueger, gila nggak? Anjing. Wah sakit sih. Sakit Waduh. jiwa sih. Tapi nusukin kuku gitu nggak bisa apa ya? Nggak bisa dong. Nggak sekuat Nggak itu kuku bisa. kayaknya. Iya kan? Maupun berdarah juga nggak Iya. separah, mungkin nggak parah banget lah. Iya. Yang bisa bunuh orang dari manusia itu katanya gigi tuh. Aku pernah denger gigi tuh katanya ada racunnya di saliva kita, di lendir. Gigi. Hah. Iyalah gigi, ada lele, ada ayam, sambel. Ya Allah, habis makan pecel lele tuh orang. Oh enggak gitu. Aku ya Allah lama banget. Aku mikir ini pelesetan apa sih, gigi, lele, pecel lele. Oh makan maksudnya. Iya, maksudnya, Enggak. Ini infonya katanya di saliva kita tuh, di liur kita tuh ada semacam enzim yang kalau kita gigit orang kayak semacam tetanus gitulah. Katanya sih ya. Anjing rabies lah itu mah. Nggak tahu, pokoknya ada kasus digigit nih, nggak tahu digigit temennya atau siapa gitu, terus tangannya tuh membengkak gitu, jadi terus bernanah gitu lah pokoknya. Anjing, aduh. Ada yang begitu. Enggak, itu Kok orang ngeri? fix rabies sih yang gigit. Fix rabies sih mah. Terus di penjara di akhirnya. Yang mana? Yang itu Yang iya, yang di iya. penjara lah. Oh, Ketangkep kasus, kan? kasus Nah, baru tangkap. kasus lama. Nah nggak disebutin sih di sini, cuma yang seru-seru aja nih di sini nih. Ada yang juga katanya terinspirasi dari vampir gitu Ya katanya. anjing, Ada vampir apa tuh. mana? Ada namanya Gimana? Daniel Sterling nih orang nih. Disedot darahnya gimana tuh? Dia ngaku nonton Interview with the Vampire. Aku belum pernah nonton juga ya. Belum tahu tuh. Itu dia nonton itu sehari sebelum dia coba membunuh pacarnya sendiri, John. Ya Allah. Padahal banget. dia udah pacaran sama pacarnya 8 tahun. Ya Allah, Anjing. sakit jiwa itu orang. Pas dia ditanyai kenapa kok pengen bunuh pacarnya gitu, dia tuh pengen minum darah dari pacarnya itu. Astaga. Jadi dia tuh nusuk pacarnya pakai pisau 9 kali, terus diminum darahnya. Untungnya masih selamat pacarnya nih, mungkin nggak terlalu dalam gitu ya. Mungkin juga bukan pisau-pisau yang panjang gitu kali. Sempet Iya kali, minum betul. dong. Sempet keminum, sempet. Anjing pucet lah tuh cewek anjing. Dan waktu di court, di persidangan, bahkan si pengacaranya si Daniel ini sendiri ngomong kalau kliennya tuh emang sakit gitu jiwanya, dan emang terobsesi banget sama film Interview with the Vampire yang dimainin sama Tom Cruise. Film. Itu film. Jadi nih orang-orang yang melakukan pembunuhan karena terinspirasi dari film gitu. Anjir, tapi serem banget ya. Mungkin kalau kan kayak GTA kan standar masih tembak-tembak gitu loh. Ini kan di luar dugaan tuh. Tusuk diminum. Iya di bioskop terus sekolah kan. Ya anjir, serem-serem ya. Di luar ekspektasi, masih film Dracula lah. Nah kemarin tuh kan Nightmare itu. Indonesia kan ada film The Doll 3 tuh kan. Tau kan? Yang aku kemarin sering nonton tuh di TikTok tuh, lewat tuh trailernya tuh. Iya. Itu kan mirip-mirip Chucky gitu kan, pakai animatronik gitu kan, gerak kan bonekanya. Bayangin gak kalau ada anak kecil yang pengen jadi Chucky, gila gak? Ya ampun. Anak kecil John. Kayak anak kecil nggak ada yang dibolehin nonton gitu sama orang tuanya. Mungkin nggak kayak Chucky, tapi jadi ada anak kecil nih. Oh ini ada nih. Ada 2 bocah dari Inggris nih. Ada namanya Robert Thompson sama John Venables. Dia nyulik anak kecil juga umur 2 tahun. Anjing, dia umur berapa? Si 2 anak kecil nggak disebutin di sini. Nyuliknya bukan sembarangan, dari mall, bayangin. Jadi anak random nih di mall nih. Kok bisa itu loh? Lagi naik di kereta mungkin ya, nyokapnya belanja atau gimana, diambil, terus dibawa 2 anak bocah 2 tahun nih, dibawa ke rel kereta di belakang kantor polisi, bayangin nggak? Anjing, ya bocah mana ketahuan lah, bocah biasa aja. Dipukuli, dilempari batu, disemprot sama cat matanya. Astaga. Mati. Anjing. Mati. Dan dibuang di situ.
mayatnya itu. What the Gokil. fuck? Nah ini Sadis amat nih anak. ini eksplisit ya. Nanti di episode kasih eksplisit ya. Ini ngeri banget di sini. Dia juga ini bisik-bisik aja ya. Oke. Gimana tuh? Mengulik kelamin dari si anak kecilnya ini, gila nggak? Anjir, anak kecil Sakit, bisa bro. gitu. Dan setelah diidentifikasi ya, jadi pola pembunuhannya ini itu mirip yang dilakukan sama Chucky di film Child Play 3. Ya. Soalnya Chucky itu disemprot wajahnya sebelum dikuli, katanya gitu. Anjir. Aduh, ini salah orang tuanya kok bisa nonton film orang dewasa ini. Jadi mungkin kayak, wah, bisa. mungkin dia merasa, oh itu anak kecil tuh keren banget tuh, gitu kali ya, ke influence-nya ya. Mungkin kan bocah juga bodoh Nggak amat tahu ini nggak tahu. gimana dia bisa begitu Itu sih yang pikirannya. ngeri aku temuin beritanya nih. Chucky masa anak kecil dan anak gede kalah, menang kan Chucky ya. Chucky kan anak hitungannya anak kecil terus Dong gak lawannya masuk akal ya. Chucky itu gak masuk akal ya. masuk Masuk akal, akal. lawannya orang-orang besar gitu. Boneka Iya. boneka. Iya betul Masa sih. bonekanya bukan boneka kesurupan, bawa pisau loh. Apa boneka bawa pisau ini? Tapi jangan salah loh, kalian sering kan dengar cerita-cerita horor, kalau orang kesurupan itu kekuatannya 10 kali orang itu loh. Ya orang sih masih masuk akal kalau orang. Iya sih. Tapi Iya anak kan? kecil kan nggak tahu sih. Nggak masuk aja di ini. Kurang Gimana masuk toples? Kira masuk di toples. Kekecilan Nggak mau deh. toplesnya. Kecilan toples. Anak kecil. Segitu flash. Aduh. Ada lagi. Nah, ngomong-ngomong soal anak kecil. Kemarin kan kita sempat bahas. Oh iya itu. Child in the Box. Yo Ternyata itu kan, ya, aku pengen denger banget ya cerita itu. nah, itu kan Boy in the Box ternyata cuy. Oh kasusnya Boy in the Box. Iya yang ini ceritanya. Langsung aja kita coba kita ceritain ya. Lu Jadi ngantuk ada banget Boy, gue liat Boy. parah. OPC. Barista masih buka itu loh. OPC. Jadi gini ada ceritanya di tengah hutan. Ada yang kayak tengah hutan sih, kayak di tempat pembuangan sampah gitu. Dumpster. Ada box isinya mayat. Nah ini yang dari yang ngelapor aja udah aneh nih, kayak kenapa gitu kayak. Soalnya yang ngelapor itu dia satu orang nih nungguin sampai seharian gitu baru ngelapor dia. Padahal kelihatan tuh mayat tuh. Padahal kelihatan. Nah ditambah lagi sebelumnya ada yang lihat dan nggak ngelapor. Orang berarti udah. Iya. Karena dia nggak mau ikut-ikutan lah, takut. Ikut-ikutan gitu. Iya takut. Terus ya oke lah ya. Oke gak sih kayak kalau misalnya kalian nemu mayat di gitu. Iyalah gak mau lah ikut-ikut. Gak lapor. Lapor sih kalau aku sih. Gak ngerti ya. Gak lapor ya. Bingung ya. Tapi iya bingung sih. Tapi ya masuk akal juga sih kalau gak mau ngelapor, kayak gak mau ikut-ikutan. Antara oke dan enggak sih. Enggak sih, tapi harusnya kan itu aja kan. Apa sih namanya? Empati aja kan. Tapi gimana ya? Simpati. Simpati. XL deh kayaknya. Ya. IM3. Itu kayak, lu tau gak kasus di TikTok yang kapan hari yang dia nemuin mayat di taman, padahal itu tempat buat foto-foto, tau gak? Gak tahu. Gak tahu sih. Jadi ini tempat ini potong dikit ya tadi ya, Boys in the Box ya. Itu jadi emang sering ditemuin mayat di situ ternyata. Sering. Udah 3 kali. Jadi si orang ini yang bikin TikTok nih, itu udah 2 kali tahu kejadian ada mayat di tempat yang sama. Jadi itu tuh tempat foto-foto, emang kayak taman gitu, sampingnya sungai. Sampingnya nih sungai. Waktu dia lagi foto-foto nih, cekrek gitu kan. Terus ada satu temen yang bau apa nih, bau banget nih. Ternyata di semak-semaknya tuh ada mayat. Anjir. Indonesia nih ya, Indonesia. Oh ini Indonesia? Indonesia ini di TikTok Indonesia, orang Indonesia dia. Emang itu tempat sering buat foto-foto, tempat fotografer. Nggak tahu di mana daerahnya ya. Jakarta kayaknya. Langsung tuh dikerumunin tuh. Ketangkep. Yang bunuh ketangkep apa? Nggak tahu. Dia cuma jadi saksi waktu itu dia lagi foto-foto di situ.
Terus dia Gila. langsung disuruh minggir semua kan, yang model-modelnya suruh minggir balik ke base campnya, ke tempat mereka istirahat. Tapi kelihatan tuh orang-orang udah pada menunggu di situ dan dia nggak berani lihat. Terus Gila. ya udah gitu aja sih. Terus ternyata sebelumnya, kejadian sebelumnya yang ditemuin mayat, dia juga lagi foto-foto di situ. Tapi Ya, kalau nggak salah besokannya gitu baru ada yang nemuin. Oh, berarti mungkin pas dia di situ udah ada. Tapi nggak ada yang lihat gitu di situ. Iya. nanti betul. kepo, nanti tak cari. Apa kayak apa? Iya. Jadi kepo, pengen tak cari nanti. Aku lupa, TikTok padahal. aku lupa TikToknya apa. Muncul tuh di FYP ku tuh. Oke, lanjut. Nah, lanjut ya. Nah, Saya mana tuh ketemu mayat, Empati. satu orang ngelapor nunggu seharian, satu orang nggak ngelapor karena nggak mau ikut-ikutan. Nah terus kan karena nunggu seharian itu polisi nggak bisa datang kan, polisi nggak bisa memastikan kapan si anak ini mati gitu, matinya kapan. Terus udahlah, jadi nih kondisi mayatnya dulu ya. Jadi mayatnya itu rapi, habis dimandiin, rambutnya dipotong, botak, terus ada luka-luka ringan di kaki, pergelangan kaki, kiri, pergelangan kaki kiri, terus di selangkangan sama di leher. Nah terus ada lukanya banyak juga hitungannya. Banyak, ada 3 atau 2 gitu luka dalam di palanya cuy. Itu diduga penyiksaan itu ya. Itu matinya karena itu gitu. Masih dugaan ya. Soalnya kalau ya, luka, pasti karena itu luka sih, di kaki kayaknya untuk meninggal sih nggak mungkin. Kepala sih itu dipukul, iya bisa. Soalnya luka dalam ya. Iya paling dipukul benturan benda keras, tumpul sih itu harus. Benda tumpul bener itu lebih sakit sih. Iya. Gitu. Terus sampai polisi itu nyebar apa tuh namanya? Brosur ya, brosur. Pamflet gitu-gitulah. Fotonya, ada fotonya sih kalau mau lihat. Ada tuh. Boy in the box. Kalian cari dia tuh, serem itu. Serem sih. Sampai 400.000 disebarin di warga gitu. Daerah mana ini? Itu daerah Philadelphia. Disebarin lah di sekitar situ sampai luas lah pokoknya gitu. Tapi nggak ada yang kenalin sih. Nggak ada yang tahu siapa anak ini. Nggak ada yang tahu. Nah terus cluenya adalah dari boxnya. Kenapa tuh? Ternyata di boxnya ini ada nomor serinya. Jadi bisa kelacak. Oh ini yang kemarin kita bicarain nih. Iya. Kalau kemarin kan selimut, kita pikirnya selimut kan. Ternyata box ya. Boxnya ini. Boxnya. Selimut ada juga tuh nanti. Oh ada deh. Oke. Terus lagi. Nah, boxnya ada nomor serinya, jadi bisa kelacak. Ternyata box ini dikirim untuk apa? Membungkus apa ya? Tempat tidur bayi tuh. Yang jari gitu. Keranjang. Iya. Yang jari apa sih? Apa namanya? Pagar itu sampingnya, ya kan? Iya. Nggak tahu namanya. Nah itu dikirim pada hari itu. Dikirim 12 box. Semuanya bayar cash. Jadi nggak ada record siapa. Nah tapi karena ada beritanya kan sebar luas. Nah 8 orang dari 12 orang itu tadi nelpon polisi kalau dia masih punya boxnya. Bukan box apa sih? Iya box ya. Box atau keranjang bayinya gitu ya? Boxnya ya. Nah boxnya. Dalam konfirmasi masih punya atau masih ada lah pokoknya. Nah 4 orang ini nggak tahu mana. Nah habis itu, satu lagi ini menyinggung soal apa tuh tadi? Selimut. Nah ternyata si bocah ini dibungkus selimut. Nah selimutnya itu juga ada buatan di daerah situ juga lah, Philadelphia tekstil gitu-gitu lah. Tapi itu ya nggak udah lama ya, apa sih. Tahu sih. Iya soalnya kan banyak banget. Iya kemarin kita sempat singgung tuh terakhir tuh setelah podcast tuh. Kalau tak nggak mungkin sih, susah banget nyarinya kan. Iya betul. Terlalu banyak, terlalu luas.
Tapi kalau lewat transfer gitu masih ketahuan kan? Ada lah, bisa lah, tapi tetapnya luas banget kayaknya. Siapa aja Iya, tapi kan petunjuk sekecil apapun harus dikejar bro. Keren, ini dia. Demi sebenarnya itulah. aku tak kejar. Detektif Raffi nih. Detektif Raffi. Keren. Nah kan karena itu udah dead end juga, nggak nemu ujungnya kan. Yes. Ada lagi topi. Ada Oke. topinya. Di dalam boxnya ada topi. Labelnya Eagle Head Oke. Cap Company gitu kan. Itu kayak company kecil-kecilan, jadi masih bisa tahu lah. Oke. Nah pada pas itu pemiliknya ini ditanyain polisi, ingat ada orang pesen ke dia itu custom gitu. Oke. Katanya deskripsinya kayak rambutnya blonde, sekitar umur 26 sampai 30-an. Gitu. Request kasih strap gitulah, strap. Leather strap di topinya sama ya. buckle. Topinya. Bayarnya cash juga. Oke. Terus habis gitu si pemilik ini nggak pernah lihat lagi. Oh berarti topinya itu ada khasnya karena leather strap tadi? Ya. Oke. Custom dia kan soalnya custom. Terus si detektifnya ini nyari lebih dari 100 store di area situ. Kan luas kan kalau nyari gitu. Iya luas banget sih. Terus tetap aja nggak nemu. Terus ada lagi di dalam boxnya itu rambut. Soalnya kan botak. Ya, ada rambut bekas potong gitu. Nah, si forensiknya pada saat itu bilang kayaknya anak ini dibesarkan sebagai wanita, anak perempuan. Gitu. Terus sampai ada gambarnya juga tuh yang perempuannya gimana gitu. Berarti sebelumnya rambutnya panjang dia ya? Iya. Mungkin. Sisa-sisa. Itu kan masih kemungkinan. Belum tahu pasti juga. Mungkin dicukur sisa-sisa kan. Rambutnya nempel kemana, ke selimut atau apa. Mungkin. Terus kelanjutannya gimana tuh? Udah, stop di situ. Hah? Stop situ. Nah, ada teori. Anjir. Udah gitu aja. Jadi kayak stop tuh pencarian di situ. Makanya udah nggak ketemu lagi lanjutannya. Kasus ditutup berarti? Kasusnya kayaknya nggak tahu deh. Tutupnya mungkin 1 minggu. Kasus tuh paling berapa sih? Gak ada yang tahunan kasus nggak ditutup. Ada tahunan. Iya tahunan kan. Mungkin sampai soalnya pertama anak kecil itu nggak tahu siapa, disebar fotonya pun nggak ada yang lapor kehilangan anak. Ya udah gitu kan? Iya ya udah aja. Tapi setahuku sih kasus nggak mungkin ditutup ya, kecuali sampai puluhan tahun deh kalau nggak salah. Ya, kasus nggak pernah ditutup sih. Iya kalau ada petunjuk kan juga bisa aja kasih. Iya. Terus teorinya apa? Apa yang terjadi? Ada teori. Ini satu teori katanya sih anaknya dijual gitu sama bapaknya. Oke. Makanya nggak ada yang ngaku ya. Iya dijual iya makanya kayak mungkin si bapak lihat pamfletnya juga waktu itu tapi nggak mau lah. Ya udah kan udah dijual juga kan. Ada lagi teori kalau anak ini nggak sengaja kebunuh gitu. Nggak tahu dah gimana. Bisa sih. Tapi terlalu ini kayak kalau sengaja nggak dibunuh kayak kurang aja. Teori-teori nggak sengaja mungkin orang tuanya kesel bisa kan kalau ada orang tua yang temperamental kan sengaja gitu. Iya betul. Nggak sengaja. Mungkin kenapa kan aneh juga kebunuh nggak sengaja. Mungkin marah-marah kali gitu ya. Yang video TikTok itu juga tuh kita kan ada tuh yang anak kecil. Aku ngeri banget nontonnya. Yang CCTV itu yang dibanting-banting nggak sih? Itu serem kan? Wah. Ya, anak dibanting cuy. Di tengah jalan.
Oh, di yang tengah baru. jalan. Wah, Astaga. anjir itu baru. Si bapaknya Itu kayak ada gila kan itu anak. kayak gitu Yang kan. baru kan? Baru nggak sih? Iya ya. Baru. Aku Baru, tak baru. skip, lihat komennya udah serem, tak skip kan. Gila sih. Wah itu. Untung itu di blur tuh. Aduh, nggak. Aku menonton yang beneran lagi, nggak ada blur-blurnya. Nggak di blur. Enggak, aku Wah nonton yang gila. beneran. Aku nonton udah pada Ditutup ya, di blur itu. ditutupin emot ya. Iya tutupin. Gila itu sadis banget Iya sih. kan, bisa kayak gitu. Pegang kakinya Ah, dibanting ke aduh. apalagi dulu nggak ada CCTV kayak kita bicara kemarin, nggak ada record, Iya, nggak ada betul. apa-apa. Bukti kuat Selalu ada. zaman dulu ya yang Bener, Ansel tuh zaman unsolved dulu. gitu kan. Iya gitu. Masih ada teori lagi. Iya teori yang itu kan Yang ketiga. nggak sengaja dibunuh itu. Heeh. Katanya anak orang kaya. Soalnya kondisi pas ditemuinnya itu Bersih ya. rapih gitu. Ah. Bersih. Terus kuku-kuku juga bersih Iya, kayak habis iya. dipotongin gitu. Gitu sih. Tapi ada ini nggak? Cacat nggak dari si anak ini? Nggak tahu ya. Cacat. Oh nggak tahu dah. Soalnya mungkin dulu kan mungkin ya ini ya teori-teori lah, kita bicara teori ya. Orang zaman dulu kan kalau kayak kan sangat terpandang kan, dia nggak mau kelihatan kekurangan betul. sekali kan dari. Iya, rapi, bersih. Mungkin anak ini ada gangguan mental atau something gitu kan, yang kita nggak pernah tahu. Dan akhirnya karena bikin malu keluarga atau gimana ya? Ya bisa jadi kan? Bisa jadi. Iya mungkin. Tapi aku ada teori juga kalau gitu. Apa? Mungkin itu adiknya pembunuh, adiknya si pembunuh. Mungkin dia udah gak punya orang tua, jadi adiknya mungkin ngerepotin dah. Gue bunuh aja, gue buang. Bisa jadi. Tapi bersih banget mayatnya kan. Ya namanya Nggak adik mungkin. sendiri. Balik Nggak lagi. mungkin dong. Masalahnya adik sendiri mungkin nggak mau apa ya, masa asal dibunuh terus dibuang mungkin. Demi nggak merepoti gue lah, gue bunuh lah. Mungkin gitu, mungkin ya, nggak tahu ya. Mungkin bisa Mungkin Ya, aja. kita bicara teori sih bisa jadi semua. Bisa jadi. Bicara, Ada lagi teori yang ini deh. baru mau bicara. Ada Kecil banget. ada teori mati gara-gara ini mesin kuda gitu. Enggak, mesin kuda apa? Katanya mesin kuda-kudaan mainan yang pakai koin tuh. Alah. Kenapa kok bisa mati? Nah itu tuh. Nah itu makanya. Nggak ada. Itu Nggak ada nggak penjelasan. tahu apakah kesetrum atau kelempar gitu-gitu. Oh, ini Philadelphia. Iya. Iya. Oh, alah, astaga. Emang apa beda? Kenapa tuh? Ada Aku pikir tuh Philadelphia gitu. Maksudnya Philadelphia. Oh, Amerika nih. Amerika. Philadelphia. Iya, betul. Iya, gitu deh jadi ya masih unsolved sampai sekarang. Anjing, tapi aku gak berani lihat foto, katanya harga ada foto-fotonya nih. Ada. Gak berani. Ada brosurnya itu. Ada kan, masih ada kan browser di Google. Masih. Wah, gak berani aku. Bicara soal Sampai- hilang kan. Sampai dikubur nih. Apanya? Bentar, sampai dikubur. Browsernya. Dikuburnya tuh Amerika unknown child gitu cuy. Oh, sama kayak kemarin kan. Iya. Yang di Australia itu. Gila, Iya. ini anjing. Gila. Serem anjir. Enggak tahu. Serem sih kalau ada foto-fotonya gitu, serem sih. Enggak tahu siapa. Iya, yang dikubur itu akhirnya dia kan akhirnya dikuburkan kan. Akhirnya ada salah satu Philadelphia detektif. Ya akhirnya bayar karena kan gak ada yang ngeklaim kan ini siapa kan. Iya. Akhirnya dia mau bayarin buat semua pemakamannya gitu. Urusin pemakamannya. Tuh. Bisa. Tapi sempat Terima kasih. di visum loh itu tahun 98. 98. Kasus ini sampai 98 Jon. Kasus ini Iya, dari tahun berapa nih? 55 Anjing. 50-an sampai 98 baru akhirnya di visum pakai DNA. Apa kenapa terus? Giginya diambil. Hah? Untuk kayak Ya mengkerucut barangkali aja. anaknya dari mana gitu, relatifnya di mana. Tapi ya Barangkali tetap nemu ya kan. nggak ada ini, nggak ada selanjutnya. Aneh. Ya udahlah dikubur aja lah gitu. Iya. Jaga-jaga kan mungkin nemu suatu saat DNA-nya disimpan. Mungkin. Mungkin Iya, aja. bisa.
bicara soal bisa-bisa, asik bisa. Nah, Bicara soal baru masuk nih. Bisa. Akhirnya saya kebagian bercerita Bisa. teman. Iya. Kita ini apa Lanjut. rekaman cukup malam. Setengah satu selalu gitu. Mantul. Selalu. Eh, Ya, kita kan memberikan yang terbaik. Oke, siap. Ya, betul. Ini cerita yang terakhir ya, cerita terakhir, oke? Oke. Jadi ini judulnya itu misteri rooftop, apa atap, misteri atap apa ya namanya? Bentar. Nah, misteri atap Belvedere apa baca ya Pak? Belvedere apa ya? Belvedere Hotel. Ya kan? Jadi ini kisahnya kisah termasuk kisah yang misterius, unsolved mystery. Kalian mungkin bisa cek lah filmnya di Netflix ya. Judulnya Misteri Rooftop. Jadi begini, ada pasangan suami istri ini. Apa yang namanya pengantin baru. Ray ini cowoknya, Allison ini ceweknya, ya kan? Ini kejadian 2006 loh. Lumayan tuh baru tuh. Nggak lama-lama banget, ya kan? Iya, lama-lama Jadi banget. Ray ini tinggal nikah ini udah kisaran 6 bulan lah. Mungkin ya 1 tahun lah kurang lebih. Udah nikah sama Allison. Nah, suatu saat nih, ya kan? Allison ini pergi. Ada apa? Urusan kerjaan. Allison pergi keluar kota. Ya kan? Ditinggallah Ray sendirian. Nah, Allison ini nyuruh temennya untuk apa ya? Untuk nginep lah di rumah. Rumah kosong, pakai aja untuk kerja. Ke temennya Allison. Nama temennya itu Claudia. Ya kan? Claudia jadi tinggal di rumahnya Allison. Nah, jadi otomatis di rumahnya ada 2 orang kan, Ray sama Claudia. Nah, udah berjalannya waktu, ya kan? Berjalannya waktu tuh si Ray ini kayak apa ya, merasa tergesa-gesa gitu. Claudia juga bingung. Kok orang ini suaminya si Allison kok tergesa-gesa gitu kan. Terus dibiarin lah, cuek lah namanya. Claudia juga kerja di rumahnya. Si Allison ini selama perjalanan nelpon lah, ya kan? Nelpon si Ray. Kok nggak dijawab, ya kan? Oke. Kok nggak dijawab sama sekali, telepon berulang-ulang kali nggak dijawab. Terus akhirnya si Allison nelpon Claudia, suami gue mana, di rumah ada nggak gitu. Dijawab sama Claudia, tadi pergi, nggak tahu deh, tiba-tiba nelpon ngomong iya aja tapi terus pergi ninggalin rumah. Terus Allison kan bingung ya, kok tiba-tiba ada kerjaan apa nih orang, kok tiba-tiba ninggalin rumah tanpa rasa apa ya, kayak bukan tanpa rasa tapi dengan rasa yang panik kan, kepribadiannya beda. Langsung hubungin keluarganya, liatin dong si Ray, maksudnya kemana Ray, kok nggak ada di rumah. Ya udah, teman-temannya akhirnya ngelapor lah ke polisi. Sedangkan polisi kan baru bisa terima orang hilang 24 jam setelah itu baru nyatakan hilang. Apalagi kan orang dewasa kan. Terus akhirnya nggak lama dari pas pergi kerjaan itu muter balik tuh Allison, sama pikir panjang dah, terus pulang ya kan, ngomongin lah nih, mana nih suami saya, nggak ditemuin ya kan. Terus akhirnya melakukan pencarian tuh udah 5 harian lah, 5 sampai 6 hari tanpa titik terang apapun. Nah, karena ini kota lumayan besar tapi nggak terlalu besar banget lah. Di situ ada kan sebelumnya udah melakukan pencarian ini sampai ya sama brosur juga lah, orang hilang gitu. Terus ya dikasih tahu lah ciri-cirinya, pasti tahu lah ciri-ciri disebarin. Akhirnya polisi nemuin nih CCTV kalau mobilnya si Ray ini ada di salah satu parkiran hotel. Nah itu hotelnya itu tadi namanya Belvedere ya. Curiga kok kenapa nih suami saya ada di sini, ya kan? Akhirnya dilakukan pengecekan, atau mungkin suaminya ada kerja di hotel, ya kan? Dicek nggak ada apa-apa nih, sampai dicek ke mana manajernya lah, terus ya ke orang-orang sekitar nggak ada apa-apa. Terus sampai udah dicek dia akhirnya nggak sengaja kalau nggak salah polisi ini ngelihat ke arah jendela, samping jendela, detektif ini ngeliat samping arah jendela, kok di gedung bawah situ ada lubang, di bangunan sebelah hotel ini kok ada lubang di atasnya.
langsung bergegas, langsung samperin tuh detektif itu. Gedung sebelah turun, ke gedung sebelah dicek. Ternyata pas dicek di gedung sebelah itu ada salah satu mayat tergeletak, ya kan? Aku lupa kalau nggak salah, nggak lukanya itu nggak parah deh, lupa aku, nggak parah, ya kan? Terus akhirnya melakukan penyelidikan nih, dibawa lah mayatnya sama bukti-bukti yang ada. Semua menduga, terutama polisi ya, detektif menduga kalau ini tuh bunuh diri, jelas dong. Ya dari atas bolong kan jelas. Tapi si siapa Alisme ini nggak percaya, gak mungkin lah ini. Oh iya, soalnya sebelumnya nggak ada apa-apa kok, nggak ada masalah, kita juga baru nikah, itu kan baru 1 tahun. Terus dilakukan penyelidikan kan, penyelidikan ditemukan nih, ya kan, HP-nya nggak rusak, terus sendal jepitnya rusak tapi kayak putus gitu loh, kayak kon lari tapi sendal jepit putus, berburu-buru. kacamata nggak pecah. Terus dihitung kan, diprediksi, ternyata detektif ini bilang kalau dia itu lompat dari lantai 13. Tapi masalahnya kacamata, HP, sendal jepit itu bukan sesuatu yang terjadi saat jatuh dari lantai 13. Padahal itu tembok cukup tebal katanya, cukup tebal. Nah akhirnya dilakukan lagi tuh penyelidikan. Soalnya ada salah satu detektif ini percaya sama istrinya, kayak gak mungkin lah ini bunuh diri dan lain-lain. Terus ternyata suaminya istrinya ini hubungilah sahabatnya. Dia punya satu sahabat di tempat satu kerjaannya, jadi dia itu punya teman yang perusahaan besar gitulah. Nah si temannya ini ditelepon terus gak dijawab, curiga dong istrinya. Kok sahabatnya meninggal tapi kok dia nggak ada nggak ada bela sungkawan lebih gitu loh, padahal sahabatnya dia meninggal. Curiga, kok dilaporin lah ke mana, ke detektifnya. Ini sahabatnya si siapa namanya, Ray, kok dia nggak mau jawab. Dia punya mencurigakan ya, dia punya perusahaan besar. Ray itu kerja di situ sebagai ibaratnya akuntan ya, penghitung akuntan ya. Curiga lah detektif ini nelpon akhirnya. Nelpon tapi ke atas nama perusahaannya. Langsung dibalikin sama yang punya perusahaannya itu, katanya kalau berani macam-macam dia nggak ada, langsung adu ke pengadilan, pengacara. Jadi perusahaannya langsung seolah-olah defend gitu loh. Defense. Gak mau dimintain keterangan. Dan akhirnya disimpan lah Malisin, kalau ini mencurigakan nih pasti nih. Detektifnya juga nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya kan ya udah perusahaan, mungkin nggak ada wewenang kali ya. Nah terus detektif ini akhirnya paksa terus ke hotel, mintai semua keterangan. Apa yang terjadi? Gak ada satupun orang yang ngelihat kalau dia bisa jatuhnya, kalau dia bisa lompat dari atas hotel. CCTV nggak ada yang rekam, manajer hotel juga nggak ada, dan salah satunya yang parah, yang bisa mencapai ruangan itu tuh, ya kan, ada kunci bukan khusus. orang sembarangan ya. Iya. Nah di atas hotel itu ada kayak ledge gitu loh, ujung-ujung tembok ujung. Kalau kepleset pun gak mungkin sejauh itu jauh. Jadi antara jarak perhitungan lompat sama gedung yang dilompat itu jauh. Jadi kalau kalau didorong pun nggak nyampe, dorong pun nggak nyampe, loncat, kayak dia harus lompat, benar-benar lompat gitu. Jadi kasus ini tuh sampai semua hotel, sampai saksi tuh gak ada yang ngerti ini kenapa, kapan naiknya ya kan. Sampai sekarang nih, kalau kalian bisa cek di website Unsolved, masih dibuka kasusnya. Matinya kenapa? Terakhir tuh aku cek Mei 2022, itu masih ada yang komen, masih ada yang ngasih keterangan gitulah. Nah, ya emang dari semuanya itu yang dicurigai cuma satu, sahabatnya aja. Sisanya juga nggak kemungkinan untuk bunuh dirinya, kayaknya terlalu kecil gitu. Dan selama ini
yang ngebantu siapa istrinya ini Alison ini cuma satu detektif, sisanya kayak gak percaya lah ya, diiyain aja lah. Tapi Yang bunuh detektif diri lah bunuh ini diri lah. gitu ya ya. udah kasus ini udah bunuh diri jelas dari bangunan itu. Tapi ada satu detektif yang memang selalu mendukung gitu loh. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang masih ikut mendukung atau enggak. Kayaknya kalau nggak salah sih udah pindah tugas deh. Kalau nggak salah ya. Tapi itu yang salah satu mendukung, kayak nelpon perusahaannya, ke hotelnya nanyain sampai ini siapa aja yang lewat sini, ini CCTV mana kok nggak ada. Gitu sih. Begitu. Tapi itu kan atapnya tebel ya, bener tadi kan. Tebel tuh. Atap bangunan gimana sih? Makanya. Bisa nyeblos sampai bawah tuh gimana? Anjir, aku lupa lukanya apa ya. Ya itu apa? Bolong. Sampai tembus ini, tembus plafonnya itu. Plafon sampai bawah ke lantainya. Tuh. HP-nya nggak rusak. Sampai ya sampai misalkan itu jatuhnya satu lantai gitu. Atas hancur tapi sendal jepit, rusak kayak biasa aja. Kacamata pun nggak pecah, kacamata loh nggak pecah. Kalau lantai 13 pasti pecah kan? Cari fotonya deh itu hotelnya, Hotel Belvedere. Lah ini dari lantai 13 jatuh ke tinggi pol ke lantai 1 gitu. Sampai ada sayembara loh. $1,000. Gila. Ya ini dari lantai 13 jatuh ke lantai 1 gitu. Ibaratnya lantai 2 lah, 2 atau 3. Beda bangunan gitu, bangunan seberangnya. Bangunan seberang gitu. Oh, beda bangunan. Ya, jatuhnya di bangunan seberang tuh apa ya? Lupa deh aku. Aku lupa apa itu ya. Gereja bukan ya? Ada gerejanya kan itu? Konversi. Kayak bangunan serbaguna. Dia jatuh di aula ya? Aula gitu, serbaguna dia gitu. jatuh di aulanya. Ruang serbaguna gitu lah, kosong. Untungnya kosong pada saat itu. Kaget tuh yang bersihin kan itu loh. Kok ada orang di sini? Aduh, ngeri banget sih itu ketemu orang gitu. Aku lupa, seandainya ada keterangannya di sini, luka-lukanya apa aja. Bagus bisa dibacain tapi nggak ada. Di Netflix kan, itu ada di Netflix kan? Iya, ada Unsolved Mystery. Unsolved Mystery ada tuh. Mystery Rooftop Mystery. Itu gila sih. Bingung aku juga ya. Ini baru nggak masuk akal nih soalnya. Iya sih. Ada teori-teori gitu ya? Teorinya cuma satu, kalau ini tuh settingan. Iya sih, kayak nggak masuk akal soalnya kalau dipikir-pikir. Jadi atapnya itu ya, juga temennya atapnya itu ya? juga bulat nih. Maksudnya bentuknya tuh nggak gimana ya, bentuknya nggak lebih kecil daripada kalau dia ngebaring gitulah, tengkurap gitu. Jadi bulat lebar gitu. Kayak seolah-olah kayaknya dihancurin. Ini teorinya ya. Terus mayatnya itu digeletakin. Terus barang-barangnya ditaruh kayak. Iyalah, soalnya jadi aneh kok handphonenya nggak hancur, kacamata apalagi nggak pecah. Kacamata yang rawan ini loh. Masalah itu dia. Tempered glass kali itu kacamatanya. Iya, setebal apa? 20 cm. Apa tuh dulu diamond, ruby. Ruby. Batu minusnya minus berapa? Batu Swarovski tuh kacamata itu. Waduh. Masalahnya nggak ada CCTV itu dia loh. 2006. Iya, kenapa CCTV-nya mati? Tahu gue juga. Itu kenapa CCTV mati? Katanya rusak. Itu salah satu episode yang mikir banget aku di situ. Sama gue anjing itu nonton. Untung suaminya juga udah kuat loh, udah ya pasrah aja. Nggak tahu siapa lagi, emang susnya itu ya sahabatnya itu. Soalnya emang ditelepon nggak mau, ngasih keterangan nggak mau, sahabatnya sendiri meninggal, gak ada duka-duka yang lebih gitu. Soalnya pas si Ray ini kerjanya ngitungin laporan gitu, laporan keuangannya. Iya, betul. Akuntannya. Mungkin ada sesuatu kali di laporannya. Ray itu buat laporan di majalah bisnis. Jadi Ray ini ngerjain tentang akuntan. Jadi mungkin si sahabatnya takut perusahaannya ini ibaratnya bangkrut lah. Soal perhitungannya itu masuk ke majalah, ngebahas majalah bisnis gitulah. Oke. Jadi ngelaporin keuangan majalah bisnis gitulah, bursa gitulah, ekonomi. Burhan gitu. Bursa saham. Bursa saham dong. Burhan badminton. Tapi teorinya kalau misalnya si temennya yang ngebunuh ya,
gimana caranya dia ngerusakin atap itu tapi nggak kedengeran, itu kan? Iya, Ngerusakin kan nggak Iya gampang betul bro, masa betul. dipukul terak terus jebol. atapnya Enggak itu lah, atapnya itu Iya betul diameternya betul. 40 inci. Nggak ada 40 inci itu berapa makanya senti tebel ya? kan? Enggak, diameter. nggak ada saksi Diameter lagi berapa ya tuh? kan? 40 inci berapa senti tuh? 40 inci berapa senti gimana sih maksudnya? 40 Diameter inci. lubangnya. Diameter lubang 40 berapa Oh, inci. 40 senti? inch gede banget dong 40 inch. Mungkin Lumayan, berapa? bisa TV 40 inch kan ini? lumayan. Iya, bisa juga ya. Iya. Aku sih bayangin Cuman TV 40 inch. 40 inci berapa senti? Iya sih. Tak Oh searching, Iya, tak betul searching. betul. 40 Iya. inci. TV 40 inch tuh, kotaknya tuh segitu. Iya betul Berapa betul. Iya betul berapa betul. senti? Ini enggak ada. Kalau kata aku sih 70-an Iya, senti. 100 iya. senti, Cok. Kecil loh. Oh 100. Satu itu 2,5 senti cuy. Kecil lah. Oh 2 Gede setengah. lah, lumayan. Orang Lumayan, tuh kejeblos tuh lumayan. beneran, iya kejeblos bisa. Iya Kejeblos, bisa ah. berarti kejeblos. Tapi orangnya itu tingginya itu 6,5. 6 Apa 65, hitungannya? 65 feet. Iya 65 feet ya, 6,5 feet. 65 feet berarti 6. sekitar 100 ya, 160 atau 170. Iya tapi Iya Pak. terus dihitung-hitung kan, dihitung-hitung dia. Kalau menurut Dek Verif ini nggak mungkin dengan berat segitu, badan segitu, atletis, Jeblos jeblosnya itu gitu. ya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin bisa jeblos atau nggak tahu juga. Tapi kalau perhitungannya kayak antara mungkin dan nggak mungkin juga badan. Tapi bahannya apa? Aku nggak tahu ya. Itu Coba cek dia sana. dia tuh jatuhnya di rooftop loh, Vi. Jadi dari rooftop, bayangin nih, iya rooftop yang semen tuh harusnya Mas Boli nggak? Iya, harusnya rooftop tuh semen deh. Bukan genteng loh. Iya harusnya semen loh itu. sih. Rata-rata Seingatku gitu. Iya, rata kan harusnya. itu. Kotak gitu atapnya. Iya kan? Kotak Amerika gimana sih atap-atap Amerika bangunan? Gedung kotak gitu harusnya atasnya kan. Iya. Semen-semen gitu apa ya tuh harusnya. istilahnya tuh kalau bangunan tuh Apa? itulah Terakota. Ya rooftop dong. terus kayak parkiran mall di sini rooftopnya gimana sih iya. kan gitu kan. Oh iya. Iya Kayak gitu. benar-benar. Masalah apa? Tapi dia jatuh di gedung Yang sebelahnya. di bawahnya. Di bawahnya sebelahnya tuh hotel Jadi yang lantai hotelnya tinggi. Iya, sebelahnya kecil. Nah yang sebelahnya ini yang jebol itu. Katanya bangunan 5 lantai. Ini dari lantai 5 ya. Betul. Bukan. 3 lantaian. Itu enggak itu ngelihatnya. Ya segituan. Nah, aku baru baca lagi ternyata tubuhnya ini udah busuk. Oh itu yang jadi PR lagi tuh, Makanya tambahan lagi tuh. pas siapa yang bersih-bersih itu ngebuka Bau ya? kaget. Bau. Nah, Oh dia nemunya iya, dari bau. emang dia Enggak, lagi ketukang mau bersih-bersih dia di situ di aula itu. Aula Oh, itu. bersih-bersih. Terus karena pas lagi bagian itu mungkin pas bau. Nah, tak kaget ada Mayat. Ternyata ada Ada orang ya. Jatuhnya di dalam ruangan kalau nggak salah ya. Ngeri Di ruangan banget, ini. John. Ruangan kayak aula itu punya ruangan lagi kan. Entah ruangan penyimpanan gudang-gudang. Nah jatuhnya ke situ. Oh di dalam-dalamnya nggak gitu tahu, ya. nggak tahu. Pokoknya ruangannya Seingat karpet gua. gitu lah. Ada karpet-karpet gitu. Karpet gitu. Anjir. Aneh Ngeri itu banget aneh sih itu banget orang. sih. Aku nggak ngerti sih bahannya atasnya apa sih. Itu yang jadi PR ku selama ini. Kayaknya Aku habis sih- nonton Netflix itu. Iya sih. PR ku yang paling inget itu atasnya dari apa kok bisa sampai jempol tuh. Kayaknya sih Iya. kayu Atap kayu. biasa kayaknya ya. Atap biasa Semen. kayaknya. Kayu terus yang itu loh. Kayu. Oh kayu sih masih Sama masuk yang akal busa sih itu kalau loh. kayu ya. Kalau Amerika kan kayunya diisi busa yang keras itu yang mengembang. Peredam ya kan. Peredam. Glass Oh, wool, iya. glass wool itu Ya, namanya. biasa kan itu mungkin ada semen tapi nggak tebal mungkin ya. Mungkin itu. Biar anget kan soalnya, biar Kalau anget kayu sih kayu masih masuk kayu- akal kayu sih. sih. Bisa jebol lah ya. Tapi kalau tingginya berapa? Iya, 60. tapi kalau kayu hujan 70. gimana berisik? Ya, Ada enggak sih semen nggak lah, berisik ya. pasti. Ada pelapis mungkin. Nggak berisik karena Peredam ada ya. itunya apa tadi? Peredamnya. Aneh sih, itu kasus paling aneh sih. Aku pernah dengar. Kayak film, jatuhnya kayak film, aneh. HP jatuhnya juga HP-nya juga pasti nggak masuk nih, nggak ke dalam nih, nyangkut di atas mungkin. HP-nya mungkin nggak ikut tembus. Ini HP-nya bisa Tapi ini HP. ada nggak akses ke paling atas itu? ada Berarti bisa diinjek dong. ada Rooftopnya. kayak edge Bukan. ujung ada rooftop ada edge, jadi ada rooftop di lantai paling atas, di bawahnya itu satu lantai kayak ujung apa ya, ujung halaman kecil gitu, mungkin berapa senti, 30 Ini senti kali. bukan hotelnya. Oh nggak ada, Yang nggak dia ada. jatuh, Itu nggak ada. atasnya ada akses nggak?
Nggak ada. Berarti pure atap kan? Pure atap, langsung atap. Oh, oke. Oh, berarti dia dari hotel nih lompat ceritanya gitu kan skenarionya. maksudnya. Ceritanya loncat sampai betul jebol tuh. skenarionya gitu. Skenarionya, tapi itu jarak kan cukup jauh. Jadi walaupun kon mau ancang-ancang juga dari hotel itu katanya nggak bisa, soalnya dia masuk di ledge-nya, bukan di paling atas ya, bukan di rooftop atas. Kecuali lau Superman ya, Batman, Spiderman itu beda cerita nih. Iya, bisa. Itu mungkin ini jauh kok ya. Kayak jauh, menurutku jauh. Apalagi di edge-nya itu kan nggak ada maksudnya nggak ada stand buat lari kan? Iya, mau lompat lari tuh nggak bisa. Mana lompat? Aneh, kejauhan ya. Bukan yang kayak di itu, bukan kayak di film apa tuh yang main si Will Smith tuh, yang lompat-lompat dari satu tempat ke tempat lain tuh. Will Smith apa? Yang dia punya kekuatan super, dia gelandangan tapi bisa punya kekuatan super. Ya tahu, Legend, I'm Legend. Dia lompat-lompat tuh susah. Sama anjing itu. Kok itu? Bukan. Itu I'm Legend zombie ya sih. Itu ya Will Smith lompat-lompat apa judulnya? Hancock. Hancock bener, Hancock. Superhero itu. Oh iya. Superhero, dia lompat-lompat tuh. Wah, keren banget. Kecuali itu ya, itu bisa tuh lompat ya. Ini enggak kejauhan. Bisa enggak? Iya. Tapi kalau Hancock di situ kan pasti retak-retak jebol lah minimal dia lompat kan. Iya. Dan lebih jauh lagi lompatnya. Tetap gak masuk akal sih, dari jarak, dari gimana dia jatuh di situ. Itu kayak gini ya, kayak bisa dibunuh. Jaraknya berapa tuh? Tapi cukup jauh. Jauh lah. Gak ada keterangannya. Terus kayak diteleportin gitu, dijatuhin di atas, ping, brel gitu loh. Waduh, nge-lag gitu ya. Gitu. Ngebak. Gak masuk akal, itu kasus yang sangat tidak masuk akal sih. Gak ada saksi lagi ya? Gak ada saksi. Itu dia, masa kalau ada, kayaknya seharusnya di hotel, masa hotel rame juga itu. Masa sepi-sepi amat gak ada yang lihat orang ini. CCTV-nya gak ada lagi. Iyalah. Itu gak ada lagi ya, denger suara brak loh. Gak ada, Bi. Gak ada. Kenceng kan padahal. Gak ada denger suara jatuh tuh. Wah, pasti teriak kan kalau jatuh kan. Gak mungkin dia jatuh terus santai-santai diem. Itu sih teriak lah. Kalau bunuh diri diem dong. Tapi hancur kan pasti ada kayak suara bom gitu lah. Ada radiasi suara. Wah, kenceng banget pasti. Sebelahnya sih harusnya ya. Ya, lapangan parkir sebelahnya. Mobilnya di lapangan parkir itu kan? Di lapangan parkir ya. Iya, tempat parkir. Dia selang satu gedung baru hotel. Nah, yang gedung itu yang dibolong itu. Jadi lapangan parkir, gedung ditemukan mayat, baru hotel. Gitu anunya. Soalnya tadi kalau pikiranku dia ada akses ke atas gedung itu, mungkin gak dia kejeblos kakinya, bro, aduh, terus dia gak bisa minta tolong. Gak mungkin ya. Gak mungkin juga, orang badannya atletis kok. Oh iya, itu baru masuk. Iya. Aku baru inget tuh, atlet renang. Kenapa emang kalau atletnya? Setidaknya ada basic lah. Basic pull up, push up gitu loh. Kuat nahan diri. Betul. Gila. Soalnya aku pernah kejeblos tuh. Waduh. Ya Allah. Ya kita singkirin dulu nih. Gimana tuh? Kita serem-seremin kita singkirin dulu nih. Oke. Kita misteri-misteri tadi kita singkirin dulu, kita cerita lucu dulu sekarang. 2 kali bro, aku kejeblos bro. Astaga. Yang pertama di SMA lagi. Bayangin gak? Jadi SMA tuh aku pernah ikut green gitulah, yang bersihin gitu loh. Bersihin segala macam. Kerja bakti. Ya, tapi ini ada ininya, ada ekstranya. Green apa gitu, go green atau apa gitu. Terus ada ekstranya. Terus lagi bersihin itu di yang kantin paling belakang, Buropek lurus. Ada tanaman kan di situ. Rimbun kan? Oh, ada rimbun. Ada rimbun gitu. Di situ tempat ini loh. Tempat apa? Rimbun. Tandon air tapi yang di bawah. Ngerti gak? Tandon air tapi yang di bawah, ditanam tandon airnya di bawah gitu. Lagi bersihin tuh, cet. Nah, tandon air ini bukan ditutup pakai tutupan batu gitu, bukan pintu batu. Tahu. Tutup kaleng biasa, dan itu udah tua mungkin seingatku. Seng gitu. Seng gitu, udah tua kali. Iya udah tua lah.
Lagi bersihin Jon, set. Terus aku lupa deh, aku ngejokes gitu, lagi bercanda sama teman-temanku di situ. Aku jalan mau balik, mau ke kantin nih, mau beli minum, nggak lihat bawah. Enak aja itu jalan tuh, dek, wih, anjir, aku takutin aku tenggelam di bawah situ. Anjing, sedalam apa ini anjing? Aku pegang kanan kiri kan, anjing, tolong. Wah, anjing itu udah masuk setengah badanku udah masuk gitu. Panik banget Basah itu. tangan aku tuh. Dalam banget kan? Untungnya nggak penuh, Tapi nggak penuh tandon tapi air untungnya. sih. Waktu Tandon air lebih tinggi dari jauh kita lah. kayaknya. Tergantung tandon berapa liter. Oh iya itu Lah, 2 apalagi itu liter sebotol aku. Oh iya Wak. betul. nggak ada tangan 2 liter anjing. Ya Allah, 500 Anjing, lu hamster mili. lah. Liter. Kecil loh. Lebak Itu kecil. kayaknya ke dalam 3 meter kali 2-3 meter lah. Wah, kecil aja gitu. Lumayan 2 Lumayan meter tuh. 2 meter ke Besar bawah juga kayaknya. itu. Karena aku Tandon masuk tuh, apa? itu kan aku masuk, itu kan di atas tinggal bagian dada ke atas kan. Iya. Itu kakiku nggak nyentuh bawah loh, masih di air loh. Ya, 2 Jadi yang meter mungkin ya. basah tuh dengkul ke bawah, sepatu tuh basah semua. Punya aku sih 2 meter. Anjir, terus pertanyaannya gimana naiknya cuy? Tolong. Aku ngangkat diriku sendiri kan. Terus aku dibantuin siapa ya waktu itu ya? Aku nggak inget ya dibantuin siapa. Terima kasih untuk yang bantu aku saat itu. Aku nggak inget sama sekali sumpah. Atau kalau nggak salah antara 2 kakiku kejeblos atau cuma 1. Jadi 1 tuh masuk. Silakan. Kalau 1 mah masih Ada 2 lah, oke ingatku 2 kok. Basah semua kok itu sepatuku. Aku soalnya aku takut tenggelam. Berarti 2 kan. Kalau 1 kan nggak mungkin aku takut tenggelam. Oh iya, Keseleo betul. pasti Masih keseleo bisa kan. lah. Itu aku nggak keseleo. Itu aku nggak keseleo. Aku berdiri, aku angkat diriku sendiri, ada yang narik, ditarik, keluar deh aku. Itu basah semua. Celana aku basah. Pergi dulu kita celana panjang ya. Orang-orang pada tahu. Basah semua. Panjang. Tahu semua lah orang basah Ya kuyup kayak Allah. gitu. Wah itu konyol banget sih. Itu berarti lubangnya gede Lumayan, juga lumayan. itu. Diameternya biasanya 70. Kotak kan. Lumayan. Masuk kok badanku. Terus yang kedua? Nah yang kedua di rumahku sendiri nih. Ya. Kan Ya. lantai 2 aku ini masih belum yang semen kan. Masih kayu kan. Di kamar, di studio ini yang lagi aku pakai sekarang nih, dulu kan masih bentuk kamar, terus dibangun kan, dibersihin segala macam kan, dikeluarin barang-barangnya. Ada satu area, Ayo. udah lapuk nih, papan kayunya tuh udah lapuk. Udah diingetin sama bapakku tuh waktu bersihin, jangan di situ, jangan di situ. Nah itu dia. Diingatkan nih kalau di awal. Diingetin, udah. Namanya dulu kan, wah seneng sana hektik kan, lagi bersihin dulu aja. Ntar bapakku lagi ngapain ya? Iya. Lagi nempelin karpet kalau nggak salah, karpet di dindingnya itu. Aku muter-muter, beres-beresin gitu. Tiba-tiba lagi berdiri, mana ya? Satu kakiku pluar masuk ke bawah. Itu baru keselio aku. Itu baru keselio aku. Itu ngeri banget. Dalam itu sama dalamnya. Untungnya pas Blar, lantai 2. kakiku kan 1 di atas, 1 masih di bawah kan, keselio kan, jelas kan. Itu deket kakiku ini, paku. Tangga. Itu seandainya jatuh di paku dari bawah kakiku sampai ke atas, sobek rasanya itu. Seandainya. Astaga, ngilu banget. Jadi itu cuma kegores bagian atasnya doang, dengkulku tuh seret gitu, berdarah. Wah, untung berarti. Masuk kakiku. Nah, kakiku 1 di atas. Jadi literally kayak L, kayak huruf L kakiku. Anjing. Kayak huruf L. Kayak split. Wah itu sakitnya bukan main. Sakit banget. Asli sakit banget itu. Anjir ngeri sih. Itu rayapan kali ya. Kayu kan. Akhirnya makanya dibongkar semua, manggil tukang. Waktu itu kan rencananya cuma renovasi kan. Udah lah, renovasi doang, ngecat doang. Raffi tuh ngebantu tuh. Keren Raffi. Mantap Raffi. Harganya ngecat. Diangkat harga. Sama tukang harga diangkat. Harganya diangkat. Rencananya kan di ini kan, di apa namanya? Ya. Dibagusin doang. Dicat doang gitu. Ternyata waktu dibuka semua keluar. Wah rayapnya luar biasa. Karena disemprot itu, diganti semua kayunya. Ganti rayap, semprot anti rayap. Anti rayap. Tapi tetap kayu itu sekarang. Masih kayu. Kalau sekalian dilebarin semua sampai depan. Iya kalau masang kayu, kalau bisa dari awal emang semprot rayap dulu ada kan lapisan rayap baru
Nah, Gitu. dan pakailah Iya yang sih. merek ini. Kalau Nah, mau nggak ada anti rayap kita. waduh Pak. mantap. Coba Nah, anti rayap semangat. ada tuh. Mantap. Masuk tuh cerita barusan tuh anti rayap. Tapi jauh banget ya anti rayap. Masuk. Bisa kita masuk Ya, bisa kan kalau insya dengan Allah kita tentunya bisa. ya. Anti rayap lagi yang masuk Anti ini. rayap. Anti Itu rayap. malam ini kita Berguna loh, sangat berguna ngelanjutin itu, part Ci. 2 yang kemarin ya kan. Mungkin Malam Tapi besok kita jangan, part sudah 3. ganti beda dong. Nggak. Sudah Ganti ganti. dong. Ganti lah. Enggak ada. Ini udah apa? Ada nih. Ending nih. Apa tuh? Thank you guys. Ending. Anjir. Oke, thank you. Thank you kalau udah dengerin. Thank you. Iya. Thank you. Dadah. Dadah, thank you.